Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita lanjutkan ma yantafi'u bihi al-mayyitu, apa yang mayit bisa mengambil manfaat darinya, atau apa yang berguna bagi mayit, apa yang dimanfaatkan oleh mayit. Wa yantabi'u al-mayyitu min amali ghairihi bi umurin, bermanfaat bagi mayit amalan orang lain beberapa hal. Jadi pada hukum asal seseorang mengambil manfaat dari amalnya sendiri, itu hukum asal. Tetapi ada beberapa hal amalan orang lain bermanfaat bagi seseorang tersebut. Ini al-awwalu du'aul muslimi lah, doa. Jadi doa itu bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita mati didoakan orang, kita dapat manfaat. Cuma cara doa ini yang perlu diperinci. Karena orang kadang-kadang kalau nggak mau selamatan dikatakan nggak mau doa, ini repot kadang-kadang. Kalau nggak mau selamatan dikatakan nggak mau doa. Kalau cuma mereka mengatakan nggak mau selamatan itu lupa doa gitu masih mending. Jadi kalau cuma mengatakan apa, saya nggak tahu selamatan gitu, lali ndonga, kalau gitu saja masih bisa diterima. Karena kadang-kadang kita itu kalau nggak pernah punya acara selamatan itu, doa kita juga lupa kadang-kadang kita ini. Maksudnya doa kepada orang tua, kepada nenek, kakek, itu kadang-kadang kita agak lengah. Ini sebenarnya ya catatan bagi kita. Kita tidak menginginkan acara-acara seperti selamatan itu, kita nggak menginginkan karena bukan syariat kita. Tetapi hendaknya kita juga ingat, kita itu dianjurkan berdoa. Kemarin mendengar kematian, ketika menyolati, setelah menyolati, mengkuburkan dan seterusnya, kita dianjurkan berdoa. Dianjurkan mendoakan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun. Ini termasuk Allah memuji orang-orang yang datang setelah mereka. Jadi yaqulun, berdoa. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunikah kami, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan orang-orang saudara-saudara kami yang telah mendahului kami beriman. Jadi orang-orang dulu yang meninggal yang beriman kita doakan. Wala taj'al fi qulubina ghilla, jangan sampai engkau jadikan di hati kami hilla, kedengkian, ketidakcocokan, ada perasaan enggak senang, itu jangan sampai ada. Lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman, siapa saja. Jadi mudah-mudahan kita itu tidak punya perasaan tidak suka kepada orang yang beriman. Mudah-mudahan perasaan ini hilang. Ini bisikan syaitan, karena iri, karena dengki, karena beda golongan, beda partai, beda kelompok, beda status, beda ini, kadang-kadang orang saling membenci. Ini kita berdoa mudah-mudahan tidak ada. Ini sebab permusuhan ya karena perasaan ini. Kalau di akhirat nanti jelas hilang ini.
Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Nanti kami hilangkan perasaan-perasaan itu. Di dunia ini masih ada, maka kita harus berdoa. Mudah-mudahan tidak punya perasaan tidak suka kepada saudara kita, jangan sampai. Meskipun saudara kita tuh enak terus, kita nggak enak terus misalkan. Maksudnya kita ini kok nasibnya gitu ya. Udah kerja keras ya nggak dapat duit-duit itu loh. Santai-santai kok dapat duit terus. Kita ini kerja siang malam kok ya gini-gini aja itu loh. Santai-santai kok rumahnya ya besar gitu. Nggak usah. Ini perlu diperhatikan. Kita jangan, ini termasuk ghil, nggak suka, harus kita hindari. Sudah itu pembagian Allah, kita harus beradab kepada Allah. Jadi pembagian Allah, kita harus punya adab kepada Allah. Jangan protes terhadap pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Innak rabbana innaka raufur rahim. Ya Rabb kami, engkau maha rauf, penyantun, rahim, penyayang. Jadi kita minta kepada Allah. Jadi berarti doa itu bisa bermanfaat karena dianjurkan. Jadi penyebutan ayat ini sekaligus anjuran kewajiban orang yang belakangan mendoakan orang-orang yang sebelumnya. Waliqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Ini Rasulullah juga bersabda, doa seseorang muslim kepada saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya mustajabatun, terkabulkan. Nah, baik saudaranya hidup atau saudaranya mati. Yang penting kalau yang doakan mestinya masih hidup. Kalau yang mati disuruh mendoakan tidak boleh. Jadi kita ke kuburan wali, minta wali mendoakan kita. Ya wali, mintakan kepada Allah, aku ini itu jelas tidak bisa. Ini syaratnya, yang mendoakan harus hidup. Yang didoakan boleh mati, boleh hidup. Jadi umum. Jadi seorang muslim berdoa kepada saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya terkabulkan. Ini baik yang didoakan telah mati atau masih hidup. Ini dari ini sebagian ulama tidak begitu setuju terlalu banyak mendoakan dalam medsos. Ya intinya apa? Hiburlah dia, berilah bela sungkawa. Adapun doa itu antara kita dan Allah. Jadi intinya seperti itu, ya boleh, tapi sebagian doa itu aslinya apa? Antara kita dan Allah aslinya itu. Jadi ya sabarlah, mudah-mudahan Allah mau memberikan yang terbaik kepada Anda. Misalkan dikasih apa? Kemarin taksiyah dengan lafaz-lafaz yang bagus, kita nasihati. Adapun doa ini sebenarnya tidak terlalu dianjurkan. Seperti itu. Medsos itu loh ya. Kalau doa dianjurkan, tapi medsos itu loh. Apalagi copy paste itu, doanya panjang, cepat sekali. Seret. Itu nggak bagus, ini jelas nggak bagus. Ini lebih baik doa nggak ngirim daripada ngirim nggak doa. Maksud ngirim apa? Ngirim WA itu loh. Kan ada yang mati kan. Lebih baik dia mendoakan tanpa ngirim SMS daripada ngirim tapi ngopi-ngopi saja nggak dibaca. Pokoknya cari di internet yang bagus ini. Coffee kan banyak orang gitu. Ini kita ya tidak apa-apa mendoakan bagus, mungkin itu menghibur dia, menyenangkan teman kita, tapi sebenarnya paling pokok itu tidak usah diberitahukan. Apalagi ketika masih hidup, itu mungkin lebih bagus apa? Intinya tanpa sepengetahuan teman itu bagus. Jadi kalau ya kita dianjurkan mendoakan langsung itu, tapi kan mesti ada basa-basinya tuh. Doakan langsung itu ada basa-basinya.
Kan iya toh, mesti toh. Mudah-mudahan ini kan ada basa-basinya. Kalau malam hari tiba-tiba doakan teman tuh nggak ada basa-basi. Maka dikatakan terkabulkan diantaranya ini, nggak ada tendensi apa-apa. Yuk, ketika doa itu mesti ikhlas. Ketika tanpa sepengetahuan teman kok nggak ikhlas itu. Kalau dengan teman kan mungkin gara-gara ini itu ada masih belum tentu ikhlas gitu. Karena kalau kita malam mendoakan saudara atau sepi tidak ada orang lain kita doakan mesti ikhlas. Ya apa doakan kok nggak ikhlas? Nggak mungkin dong. Tapi kalau ngomong gini ada banyak cuma basa-basi. Abang-abang lambe itu mungkin hanya abang-abang lambe mungkin. Istilahnya ya basa-basi lah. Tidak mesti direnungkan dalam hati gitu loh. Tapi kalau doa ini dari tanpa sepengetahuan itu mesti ikhlas. Dan teringat ini pemahaman semacam ini ya, dulu Ustadz Firanda itu sebelum jadi Ustadz ini ya bukan karena doa kita nggak mengeklaim doa kita, tapi dia minta doa itu gitu menentukan. Jangan sekarang Pak Ustadz, saat itu kita bukan Ustadz juga tapi sudah agak Ustadz gitu mungkin saat itu. Intinya beliau masih mahasiswa datang ke pondok kami ke Madura, saat itu saya di Madura mampir gitu singgah gitu minta didoakan. Ya mudah-mudahan ya diterimalah di jamiah. Kita kan bahasa-bahasa gitu masa enggak mudah-mudahan enggak diterima kan enggak mungkin ya. Mesti mudah-mudahan diterima. Tapi jangan sekarang Ustaz, nanti sholat malam dan sebagainya doakan saya ya. Sholat malam dan lainnya doakan saya. Ya bagus itu. Karena ketika kita enggak diketahui orang mendoakan kemungkinan ikhlas itu. Kemungkinan sekali ikhlas, jarang nggak ikhlas, maka dikatakan mustajabatun, terkabulkan. Ingda ra'sihi malakun muwakkalun, di kepalanya, di sisi kepalanya ada malaikat yang bertugas ini mengawasi. Kullama da'a li akhihi bi khairin, setiap kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita, qala al malaku al muwakkalu bih, malaikatnya mengatakan amin walaka bimislin, amin, dan untukmu juga gitu. Jadi kita mendoakan teman kita kaya, kamu juga kaya. Mendoakan teman kita sukses, kamu juga sukses. Malaikat gitu. Ya amin, mudah-mudahan terkabul dan juga untukmu kesuksesan. Jadi walaka bimislin. Jadi sama aja dengan doakan diri sendiri. Kita doakan baik kepada orang itu sama saja doakan diri sendiri, karena malaikat mengatakan ya kamu juga dapat itu semisal itu. Jadi ini menunjukkan doa itu bermanfaat, baik yang didoakan mati atau hidup umum. Sanian yang bermanfaat bagi mayit qada'ud daini anhu min ayyi syahsin. Jadi dibayarnya hutang dari siapapun. Jadi dibayarnya hutang oleh siapapun. Jadi kalau kita punya hutang dibayari orang, rezeki namanya. Jadi kita punya hutang di dunia saja dibayari orang kita senang. Apalagi di akhirat ketika kita dunia dibayari orang, kita jadi aman, jadi selamat. Ini lima sabaqa min qudaya bi qadata ad-dinarain an mayit. Sebagaimana hadis yang telah lalu, Abu Qatadah membayar 2 dinar seorang mayit. Jadi ada mayit punya hutang, Rasulullah enggan menyolati. Huma alayya, kata Abu Qatadah, saya yang nanggung. Baru Rasulullah mau nyolati. Setiap ketemu ditagih, gimana? Sudah dibayar. Setiap ketemu ditagih. Setelah lama dibayar baru sekarang, setelah baridat jilduhu, setelah sudah dingin kulitnya, artinya mungkin panas terus karena punya hutang. Jadi karena punya hutang ini panas terus, bayarnya agak telat, dingin baru dibayar. Nah, itu kadang-kadang orang gitu
Intinya itu ya sebaiknya itu cepat gitu, bayar utang sebaiknya cepat. Karena itu utang orang lain tapi kita sudah nyanggupi, ya berarti utang kita kan gitu. Karuan nggak nyanggupi. Nah ya sudah nyanggupi kok. Huma alayya ya Rasulullah, saya yang nanggung. Nah kita setiap ketemu ditagih. Anjuran kita nagih hutang ya, ingatkan orang yang punya hutang. Salisan ketiga, qada'u nadri anhu sauman kana aw ghairah. Qada' nadar darinya baik puasa atau yang lainnya. Jadi ada orang, saya nadar puasa 3 hari, nadar puasa 3 hari bulan depan, belum masuk bulan depan mati kan. Ini maka keluarganya mengqadha. Hukum nadar gimana? Nadar itu ada 2, nadar mutlak dan nadar jikalau muqayyad. Nadar mutlak dianjurkan. Nadar mutlak itu tanpa pamrih. Saya bulan depan nadar puasa 3 hari, itu tanpa pamrih, itu dianjurkan. Saya bulan depan nadar infak 1 juta, itu dianjurkan. Yang dikatakan makruh atau haram itu nadar muqayyad. Kalau bulan depan saya dapat jodoh, saya nadar nyembelih kambing dibagi ke tetangga. Artinya kalau dapat jodoh. Jadi nadar yang ada maunya, ini ulama mengatakan makruh, sebagian mengatakan haram. Jadi nadar itu tidak bagus. Tidak semua nadar tidak bagus. Nadar yang tidak bagus yang ada maunya. Jika aku dapat pekerjaan tetap, misalkan ngelamar gawe apa gitu, saya akan ngasih masjid 10 juta. Saya bernadar kalau saya dapat pekerjaan tetap gawe gitu, maka saya akan menyumbang di masjid nadar 10. Ini makruh, ini enggak bagus. Tapi nadar mutlak enggak apa-apa. Jadi saya nadar tahun ini Ramadan iktikaf, entah sehari entah 2 hari, pokoknya saya nadar biar semangat, maka bernadar. Ini bagus. Yang jelek itu apa? Nadar ada maunya. Jika sukses, jika berhasil, jika ini itu baru melakukan kebaikan, ini makruh. Nah, hukum kedua-duanya tapi sama, harus dikerjakan kalau sudah nadar. Dan yang pertama, nadar mutlak harus dikerjakan. Nadar muqayyad itu juga harus dikerjakan. Meskipun hukum asalnya nggak bagus, tapi kalau sudah terlanjur nadar harus dikerjakan. Kebangetan kan? Katanya kalau sukses nyembelih kambing. Sudah sukses, nggak nyembelih tambah parah toh. Jadi aslinya kalau sukses nyembelih kambing itu nggak bagus itu. Aslinya kalau diam saja bagus, nggak usah ngomong nanti sukses nyembelih kambing, nyembelih ini mending. Intinya nadar-nadar itu bagus tidak bagus, jenis apapun wajib dilakukan. Meskipun nadarnya nggak bagus, nggak dianjurkan nadar muqayyad yang jika-jika itu, tapi tetap saja dianjurkan melakukan. Karena sudah parah. Jika sukses nyembelih kambing, sukses nggak nyembelih kambing kan malah sangat parah sekali. Seolah-olah nipu Allah gitu loh. Seolah-olah main-main kepada Allah. Wallahu alam. Kembali, ini boleh dipenuhi oleh orang lain. Jadi nadar itikaf tahun ini Ramadan ini, aku nadar itikaf tahun ini, entah sehari entah 2 hari, pokoknya nadar entah sehari entah 2 hari, mati Rajab Sa'ban mati, aduh, keluarganya boleh mengqadhanya, keluarganya yang iktikaf atau orang lain tidak apa-apa. Nah, sebagian mengatakan khusus keluarga, tapi ada yang mengatakan siapapun boleh. Bayar orang boleh enggak ya? Yang bayar tidak apa-apa, yang dibayar enggak tahu. Ya kita bayar orang. Kamu mau iktikaf 2 hari 2 malam 1 juta.
Waktumu tak beli 1 juta. Ya banyak yang mau paling ya. Banyak yang mau itikaf ibadah, dapat duit lagi. Ini. Baik, lihat si Sa'ad bin Ubadah annahu istafta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Ini Sa'ad bin Ubadah minta fatwa. Minta fatwa kepada Rasulullah, mengatakan inna ummi matat wa 'alaiha nazrun. Ibuku meninggal, punya kewajiban nazar, belum terpenuhi. Faqala ikdihi anha. Ikdihi anha. Lakukan, kerjakan, kodoklah untuknya. Jadi meskipun sudah mati, punya nazar ini itu tidak dikerjakan orang lain, bermanfaat bagi mayit ini. Ya kalau nggak dikerjakan kira-kira dosa nggak ya? Ya tentunya kalau mati sebelum itu nggak dosa lah aslinya, karena dia mati sebelum menunaikannya. Kan puasa depan saya nazar itikaf 1 hari 2 hari, mati sebelum puasa, ya tentunya nggak dosa lah. Tapi seandainya dipenuhi tentunya akan mendapatkan pahala. Yang bernazar meskipun nggak ngerjakan, dikerjakan orang lain dapat pahala. Ma yaf'alul waladu as-solihu minal a'mali sholihati. Yang bermanfaat bagi mayit yang keempat, apa yang dikerjakan anak yang soleh dari amal-amal kebaikan. Jadi anak soleh melakukan kebaikan apapun, orang tuanya dapat. Maka di antara penafsiran orang nikah sempurna separuh agama, di antara penafsirannya ini, nanti punya anak keturunan, seluruh amal kebaikan anak keturunan kita dapat. Ini diantaranya gitu. Jadi sudah modal besar gitu. Karena kita seandainya rajin pun, kalau nggak punya anak, nggak punya keturunan, kita rajin mulai balik sampai mati itu rajin. Itu amal kita berapa sih? Tapi kalau kita punya anak, punya cucu, ini banyak gini, ini setiap amal kita dapat terus. Jadi di antara penafsiran menikah itu sempurna separuh agama, penjabarannya seperti itu. Karena itu kemungkinan sudah modalnya besar nanti. Anaknya, keturunannya beramal baik, maka dari semuanya kita dapat. Ini jadi kalau istri 1 sulit punya anak, ya istri 2, istri 3, istri 4 gitu ya. Itu secara teori bagus. Karena apa? Karena amal anak-anak kita akan dapat pahala. Kan enak toh ya. Tidak beramal kita dapat pahala. Ini. Yaqulu ta'ala wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Sesungguhnya tidaklah bagi manusia kecuali usahanya. Maksudnya seolah-olah memahami amal dia tok yang bermanfaat. Ternyata tidak, Rasulullah tidak mengatakan seperti itu. Jadi ketika membaca ayat ini Rasulullah menafsirkan dengan tafsiran yang jelas. Maka kita harus ingat kembali penafsiran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau enggak kembali ke sana mesti salah. Ini penafsiran kita, orang-orang kadang-kadang baca ayat ini tok, baca terjemahan tok, enggak mau baca hadis tentang hal ini, dia berpahaman salah. Jadi enggak ada gunanya doa dan sebagainya, seolah-olah seperti itu. Kalau doa mungkin, tapi kalau amalan enggak gitu. Di antara mereka gitu. Jadi ada yang mengatakan doa juga enggak bermanfaat, ada yang mengatakan doa bermanfaat tapi amalan enggak. Jadi anak ngamal baik orang tua enggak dapat. Kalau anak doakan baru dapat. Tapi yang benar anak amal baik dapat orang tua. Nah, ketika Rasulullah membaca ayat ini, Rasulullah mengatakan, "Inna atyaba ma'akala rajulu min kasbihi." Sebaik-baik yang dimakan seorang dari usahanya.
wa anna waladahu min kasbihi, dan anak itu dari usahanya. Jadi kalau di dunia ini ya sebaik-baik usaha itu kita usaha sendiri, mandiri kalau bahasa kita. Jangan menggantungkan orang lain. Ini sebaiknya mandiri. Jadi meskipun orang tuanya kaya, keluarganya kaya, jangan liha-liha, berusaha sendiri. Itu bagus. Nah, namun juga diingatkan anak itu termasuk usaha. Maka anak itu milik orang tua. Dan ini ketika mati pun insya Allah anak melakukan kebaikan apapun orang tua dapat. Ini. Taib ma khalafahu min atharin sholihatin, apa yang ditinggalkan dari pengaruh yang baik, peninggalan yang baik. Ngajari orang sholat, orang yang diajari sholat ngajarkan ke orang sholat, ngajari puasa yang benar gini, orang yang diajari ikut, orang selanjutnya, atau ilmu yang bermanfaat bahasa kita secara global. Ini di ilmu yang bermanfaat bahasa lainnya. Jadi amal soleh, bangun masjid dipakai orang sampai mati gitu. Jadi kita bangun masjid, setelah itu dipakai orang, kita wakaf atau apa, bantu apa di masjid ini itu untuk kebaikan, atau apa usaha modalnya dari kita, nanti hasilnya untuk masjid dan sebagainya. Ini semua adalah peninggalan yang baik. Ini atau sedekah jariyah tadi, ya masuk sedekah jariyah. Jadi sedekah namun pahalanya bermanfaat bagi orang banyak. Ya, nikahkan orang itu akhirnya punya anak turun, ada yang anak turunnya jadi baik-baik, atau memelihara anak yatim kafil gitu. Dan sedekah ini. Jadi sedekah jariyah nggak harus hanya sekedar fisik. Sebenarnya selain fisik juga masuk. Tapi sulit mencari bantuan selain fisik, itu sulit. Jadi yang paling mudah itu mencari bantuan itu fisik. Ini pondok pesantren itu mengeluh. Kalau nyari bantuan di mana-mana gaji ustadz itu jarang. Tidak pernah toh ada donasi gaji ustadz itu. Ada pernah di-share. Kalau gaji tukang bangun masjid banyak. Siapa yang mau, ini butuh tukang 30 hari. Siapa mau bayar? Saya sehari 2 hari kan biasa kan. Pokoknya fisik itu mudah. Tapi untuk pengajar pondok, pengajar sekolah-sekolah Islami, MI, MTS, MAN, yang swasta-swasta itu sulit. Cari akhirnya narik SPP dan sebagainya itu. Atau donatur-donatur yang ada masih meskipun sulit ada. Tapi yang disebarkan itu tidak ada, semuanya bangunannya gedung masjid itu memang agak mudah. Dulu saat kita pernah mengeluh sulit untuk, jadi ketika saat itu sulit ya, semua yang ngajar diberitahu gajimu itu sekian itu, jangan diberitahu biar gak salah paham. Semua ustaz itu jangan salah paham, nanti dipikir gajinya banyak gitu. Ini dulu. Mungkin kalau kita gaji besar nggak usah ngomong, nggak apa-apa kan ya. Jenengan kalau gaji pegawai tinggi itu nggak ngomong nggak apa-apa. Entah gawe apa saja. Misalkan tukang tiap ngambil tukang sehari 2 hari di rumahnya. Kalau gaji tinggi wajar, nggak apa-apa nggak ngomong. Apalagi lebih gitu ya. Biasa 120 kita kasih 200 itu nggak usah ngomong sebelumnya nggak Pak. Tapi biasanya 120 ngasih 80 harus ngomong. Harus ngomong. Karena nggak biasanya. Ini kembali ke masalah. Aslinya donasi itu tidak hanya fisik. Misalkan kita gaji satu ustadz di kampung, dia ngajari banyak orang bisa baca Quran. Satu kampung itu bisa sholat, bisa ibadah, kita dapat terus itu. Karena kita gaji ustadz tadi ke kampung dan lain sebagainya. Jadi jangan dikira yang fisik-fisik saja. Bahkan kadang-kadang fisik-fisik banyak yang kurang efektif, dan kita seharusnya berusaha mengefektifkan gini. Ada fisik-fisik bangunan seperti ini kita efektifkan. Alhamdulillah meskipun belum sempurna, kita ngajinya tambah lah.
Dulu kan katanya bertahun-tahun nggak digunakan untuk apa-apa tuh. Akhirnya untuk ngaji, Ustadz Nur Salim rahimahullah telah meninggal dunia, memulai kajian. Setelah itu dititipkan ke saya sini, alhamdulillah sekarang yang tambah. Ya kalau orangnya nggak tambah ganti-ganti mungkin ya tambah juga lah. Nah, ganti-ganti atau tambah lah, alhamdulillah. Ya ini mudah-mudahan nanti bangunan itu ya kita efektifkan, amanah. Ini apapun kalau dapat bantuan itu amanah, harus hati-hati. Jadi kalau donasi orang itu agak mudah. Kan gaji di pondok pesantren kan jelas ngajar kan, aman sudah. Kalau kita membangun ini kadang-kadang belum tentu ini, apalagi orang yang minta proposal kita belum kenal, ya lebih ke hati-hati. Ya banyak orang minta proposal untuk anak yatim didatangi nggak ada yatim itu banyak loh ya. Ini wallahu alam. Sekali lagi sedekah jariah tidak hanya fisik, jadi pakai apa? Orang-orang yang mengemban dakwah, mengemban perjuangan Islam itu juga dianjurkan. Ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Ini hadis yang mungkin disampaikan di mana-mana di kuburan disampaikan terus ini ya. Ada jenazah mesti disampaikan hadis ini biasanya. Nah, gimana sih ceramah-ceramah jenazah itu dianjurkan enggak? Ya sebenarnya enggak dianjurkan, ya boleh gitu aja. Apalagi kalau Rasulullah pernah ceramah itu apa? Karena menanti kuburan belum selesai, saya yakin ceramah. Kalau enggak gitu ya enggak ceramah, enggak doa, enggak apa, ya minta doakan gitu aja. Doakan saudaramu gitu. Enggak panjang lebar. Kalau di rumah nanti di kuburan lagi. Nah ini sebenarnya ya diwakili sekali aja, jangan terlalu banyak ceramah dan lain sebagainya. Idza matal insanu in qata'a amalu ila min thalathin. Kalau mati seorang terputus amalnya kecuali 3. Min shadaqatin jariyah, sedekah jariah. Sedekah jariah yang kebaikannya terus bermanfaat. Ya misalkan apa? Ya gini masjid gini. Orang pernah nyumbang masjid, alhamdulillah. Ini. Doa manusia apakah dianjurkan? Apa? Doa suami istri. Maksudnya gimana sih? Kalau suami meninggal kita doakan. Iya toh. Suami istri orang lain semuanya. Ya suami istri itu dekat lah. Ya didoakan loh, istri kita meninggal kita doakan. Nah, suami meninggal istri yang mendoakan. Iya dianjurkan, siapa saja dianjurkan. Pokoknya muslim dianjurkan didoakan. Au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Diambil manfaatnya, terutama ilmu agama. Ilmu dunia iya. Ilmu yang mubah-mubah ternyata bermanfaat iya. Jadi muslim dikasih ilmu ini itu sehingga dia bisa hebat ekonominya, agamanya jadi bagus, iya masuk. Tapi yang paling pokok ilmu agama. Awaladin sholihin yad'ula, anak soleh mendoakan orang tua. Baik, itu 5 hal yang bermanfaat bagi mayit. Selanjutnya pembahasannya ziyaratul kubur. Wa tusyra'u ziyaratul kuburi li ittihadhi wa tadzakuril akhirah. Lil ittihadhi wa tadzakuril akhirah. Untuk apa? Mengingat akhirat. Untuk mengambil pelajaran, ibrah dan mengingat akhirat. Syaritatan ala yakula ingdaha ma yugdzibu ar-rabba. Tapi dengan syarat tidak mengatakan yang membuat Allah murka. Jadi misalkan ya wali mudahkan urusanku, ini membuat Allah murka karena minta kepada selain Allah. Ini contohnya membuat murka seperti itu. Ya wali mudahkan urusanku. Ini. Jadi jangan mengatakan yang membuat Allah murka. Syaratnya itu. Atau mengerjakan yang membuat Allah murka sama aja.
Contohnya beliau kan kadu'ai al-makburi, seperti minta kepada yang dikubur, itu membuat Allah murka. Wal istighosati bi, istighosah dengan yang dikubur, karena yang dikubur wali dianggap punya kehebatan ini itu. Jangankan wali yang belum jelas, yang belum jelas wali itu belum jelas, karena Allah tidak menunjukkan siapa itu wali. Yang jelas itu Nabi Rasul. Nabi Rasul saja tidak boleh dimintai ketika mati. Wali yang belum jelas maka tidak boleh dimintai. Seandainya nanti jelas-jelas wali pun tidak boleh. Apalagi sering kita katakan yang dianggap wali di Indonesia itu, kalau kita cermat itu kadang-kadang juga agak aneh gitu loh ya. Nah, kan gitu. Di antara keanehan yang ada, kita sering ceritakan ini biar orang ingat terus. Kisahnya Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang. Mau berguru disyaratkan disuruh nunggu tongkat. Nunggu tongkat berbulan-bulan, nggak tahu bertahun-tahun nggak sholat. Itu Sunan Bonangnya itu diam aja nggak negur. Bahkan mengatakan calon murid yang hebat diterima jadi murid. Gara-gara nggak sholat jaga tongkat diterima jadi murid. Bayangkan. Berarti ini separah ini. Jadi ada indikasi mungkin bukan wali gitu seharusnya itu. Kenapa? Leung ada wali, ada orang nggak sholat tidak disalahkan no. Intinya diterima jadi murid gara-gara setia jaga tongkat. Para ulama dulu mengatakan omonganku apapun, fatwaku apapun, kalau bertentangan dengan syariat harus kamu tinggal. Ini kan enggak. Dari kisah ini nyata sekali. Kalau kisah itu benar, maka itu ada keanehan. Untuk dikatakan wali itu ya kelihatannya belum memenuhi syarat gitu. Nah, repot. Wali harus sakti, tidak ada syaratnya wali sakti. Repotnya mereka punya kaidah la ya'riful waliya illal waliyu gitu. Enggak tahu wali kecuali wali. Ya kan? Enggak tahu wali kecuali wali. Repot akhirnya. Aku wali, kamu wali, akhirnya gitu. Ya akhirnya kan repot toh. Ya, mereka klaim saja, beberapa orang aja ngeklaim ini, ayo ngangkat wali ini ya, so enaknya sendiri. Nah, kacau kan, la ya'riful waliya illal waliyu. Enggak tahu wali kalau bukan wali, ya repot. Kok kalau ulama itu ngomong gitu, enggak ngerti ulama kalau bukan ulama, itu benar. Enggak ngerti ulama kecuali ulama. Jadi orang itu enggak akan ngerti orang lain ulama kalau enggak ulama, itu enggak mungkin. Jadi penilaian orang umum itu enggak dianggap. Oh itu pintar. Ada orang mengatakan ke saya, Ustadz ini pintar baca kitab. Loh kamu itu belum bisa baca kitab, nggak usah nilai Ustadz. Kalau orang nggak mengerti bahasa Arab ngomong Ustadz itu pintar bahasa Arab itu salah. Wong belum ngerti kok. Kecuali tak lihat ijazahnya bahasa Arabnya bagus baru kan ya. Tapi ketika nggak ngerti ngelihat ceramahnya, pintar bahasa Arabnya. Loh kamu uji pintar bahasa Arab itu dari mana? Jangan-jangan ngomongnya salah. Ini sekali lagi, kalau nggak ngerti ulama kecuali ulama benar, tapi nggak ngerti wali kecuali wali ini agak repot. Kan itu masalah gaib kan menurut mereka. Sekali kembali, jadi minta ke wali itu nggak boleh. Balik masalah. Apalagi walinya belum jelas, yang aneh-aneh tadi loh. Masih ingat itu saya ketika SD saya tanya ke guru saya, guru ngaji. Pripun Pak Yai solate? Kini negak solat dibentak lah istilahnya. Hai le, sholat le. Kalau kita nggak sholat dimarahi. Sunannya kepada walinya diam aja terhadap orang yang nggak sholat. Calon walinya nggak sholat juga nggak salah. Sholatnya beda, repot kalau sudah gini tuh. Gini tuh nggak bisa diajak diskusi sudah. Sholatnya beda, repot kalau sudah gitu ya. Repot sholatnya beda. Nabi itu sholatnya nggak beda. Para sahabat sholatnya nggak beda, sama. Kok ini ada orang boleh sholat beda, tidak ada sholat yang beda. Ini biasanya kalau kita sampaikan ke mereka itu baru agak diam biasanya masalahnya, karena mereka sebenarnya secara akal sudah kalah. Maka debat-debatnya dulu Ibrahim dan sebagainya kan membuat mereka itu nggak bisa bicara toh.
Fabuhital ladzi kafar gitu. Musuh itu enggak, dalam hal ini kalau kita katakan masa wali enggak sholat itu seharusnya orang sudah terima, enggak bisa bantah mereka. Jadi misalnya cacat lah untuk jadi wali. Kalau Sunan Kalijaga mungkin masih diterima karena saat itu belum jadi wali mungkin ya, murid gitu. Tapi gurunya enggak bisa diterima. Kalau saat itu mungkin kalau ditoleransi Sunan Kalijaganya ditoleransi karena murid belum ngerti. Tapi kalau gurunya enggak bisa ditoleransi, kita enggak boleh toleransi. Gurunya membiarkan itu harus kita salahkan. Enggak boleh tidak itu intinya. Jadi rata-rata hujah kita itu sudah jelas. Seandainya wali pun, seandainya nabi pun tidak boleh kita minta kepada nabi tadi. Maka dulu kalau ada orang mendekat ke kuburan nabi mau masuk doa, dimanapun kamu berdoa baca sholawat sampai tidak usah ke kuburannya nabi. Rabi mengatakan la taj'alu qabri idan. Jangan jadikan kuburanku id, tempat kumpul-kumpul, tempat rame-rame, tempat haul berulang-ulang. Jangan jadikan kuburanku idan. Id itu tempat ngumpul-ngumpul, tempat haul berulang-ulang, itu id. Ini jelas sekali. Kembali, jadi jangan meminta yang di kuburan, meskipun yang dikuburkan nabi atau yang dikatakan wali, yang diklaim oleh masyarakat sebagai waliullah dan sebagainya, tidak boleh minta. Ini. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah inni nahaitukum an ziyaratil kuburi. Saya dulu melarang kalian ziarah kubur karena imannya belum kuat. Jadi saat itu juga ada budaya mengharap kuburan. Ada budaya mengharap di kuburan. Akhirnya Rasul takut nanti orang berharap di kubur, dilarang. Fazuruha, sekarang ziarahlah. Fa inna fiha ibrah, karena di dalamnya ada ibrah, ada pelajaran. Wala taqulu ma yushitu rabba. Jangan mengatakan sesuatu yang membuat Allah murka. Kembali ke tadi, masalah tadi belum selesai sebenarnya. Masalah apa tadi? Tidak tahu wali kecuali wali. Dan wali pertama siapa yang ngangkat? Ini aslinya gitu. Kalau ditanya siapa wali pertama yang ngangkat, kan mereka saling mengangkat wali kan ya. Di wali pertama yang siapa yang ngangkat? Allah gitu. Kacau kalau gitu. Ini seperti kalau India kasta itu. Lah yang ngatur kasta pertama kali siapa? Jadi mungkin sekarang banyak protes orang. Kan diatur kasta atau kamu kastanya ini, kastanya ini. Banyak yang protes, sejak dulu banyak yang protes. Kasta pertama siapa yang buat? Wong sama-sama manusianya kok. Ini direndahkan, ini ditinggikan. Ya seperti ini, sama-sama orang kok. Oh ini wali, ini bukan. Enak sekali. Tidak bisa, wallahu alam. Wanisau karijali, yang benar ini pendapat ini saya setuju ini. Dan wanita sama dengan laki-laki. Fistihbabi ziyaratil kubur. Ziarah kubur boleh wanita. Limusyarakatihim lahum fil illah, karena alasannya sama, yaitu mengingat kematian. Alati min ajliha suriat ziyaratul kubur. Jadi alasan ziyaratul kubur wanita juga dapat, yaitu ingat mati. Walima marra fi ma yuqalu inda ziyarah an Aisyah. Juga terhadap apa-apa yang telah berlalu, yaitu yang dikatakan ketika ziarah dari Aisyah. Jadi Rasulullah tanya, Aisyah tanya kepada Rasulullah, sa'altu Rasulullah, mada nak takulu ida zarat al kubur. Dia bertanya kepada Rasulullah, apa yang diucapkan kalau ziarah kubur? Jadi Aisyah tanya, kalau saya ziarah kubur itu apa yang saya doakan? Tadi ziarah itu boleh bagi wanita. Dalam hadis yang lain, kami dilarang ziarah kubur tapi tidak ditekan, tidak dilarang mutlak gitu. Ini intinya jangan, ya dilihat situasi kok, kondisi yang jelas boleh. Fa'allamah madza taqulu walam yanhaha. Rasulullah mengajari Aisyah apa ucapannya dan tidak melarangnya. Walam yubayyin laha anna laisa lin-nisa'i ziyarah. Tidak menjelaskan tidak ada ziarah bagi wanita. Tidak ada, Rasulullah nggak ngomong gitu. Dan juga wanita lain ada nangis di kuburan. Dilarang nangisnya, bukan dilarang ziarah
ziarahnya. Ini sekali lagi yang benar, laki-laki wanita juga boleh ziarah kubur kalau ikut kubur. Ikut kubur, kalau ikut mengantar saja mendoakan ya boleh sama. Meskipun kan nanti yang nyangkul, yang apa ya laki-laki kan ya. Yang turun ya laki-laki. Tetapi masalah mengantarkannya mendoakan maka tidak mengapa. Dengan syarat tadi tidak nangis, tidak teriak-teriak. Kalau nangis sedikit tidak apa yang wajar, tapi yang teriak-teriak histeris tidak diperkenankan. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.